Jika aku gagal, mereka akan menghina. Mereka akan menertawakan, meremehkan, membicarakanku di belakang, dan mungkin ada yang terang-terangan menunjukkan rasa puas atas kejatuhanku. Sebagian dari mereka mungkin bahkan tidak peduli, tapi di kepalaku, semua mata tertuju padaku, semua mulut sibuk berkomentar. Aku bisa membayangkan nada sinis, ejekan terselubung, atau tatapan kasihan yang lebih menyakitkan dari cemoohan. Tapi apakah itu benar? Ataukah hanya ketakutanku sendiri yang membesar-besarkan? Mungkin beberapa orang akan mengejek, mungkin ada yang merasa puas. Tapi dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena aku jatuh. Aku terlalu sibuk berpikir tentang hinaan yang mungkin datang, sehingga lupa bahwa kegagalan bukan akhir. Orang-orang yang paling keras mencemuh adalah mereka yang tidak pernah mencoba, yang takut gagal lebih dari apapun, yang bersembunyi di balik kepastian semu mereka. Kalau aku gagal, aku bisa bangkit. Jika mereka menghina, biarkan saja. Hinaan tidak bisa membunuhku, tidak bisa menghancurkan tekadku, kecuali aku mengizinkannya. Pada akhirnya, satu-satunya suara yang benar-benar penting adalah suaraku sendiri. Jika aku percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, maka hinaan hanyalah angin lalu. Aku akan berjalan lagi, mencoba lagi, dan membuktikan bahwa satu kegagalan tidak menentukan akhir cerita. Yang pertama adalah rasa takut. Takut gagal, takut jatuh, takut menjadi bahan hinaan. Sebelum aku bahkan mencoba, bayangan kegagalan sudah menyergap pikiranku. Membisikkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Aku bisa melihat mereka, orang-orang yang menunggu kejatuhanku, yang akan mencemoh dan mengatakan bahwa sejak awal aku memang tidak akan berhasil. Lalu datang rasa ragu. Apakah aku cukup kuat? Apakah aku cukup pintar? Apakah semua usaha ini hanya akan berakhir dengan cemoohan? Aku malah mempertanyakan segalanya, mencari alasan untuk berhenti sebelum kegagalan itu benar-benar terjadi. Seakan-akan dengan tidak mencoba, aku bisa menghindari rasa malu, menghindari hinaan. Tapi apakah benar begitu? Jika aku tidak mencoba, bukankah aku sudah gagal sejak awal? Jika aku terus hidup dalam ketakutan akan hinaan, bukankah itu berarti aku membiarkan mereka menang? Bahkan sebelum aku melangkah, maka yang terakhir adalah keputusan. Keputusan untuk tetap melangkah, meskipun dengan gemetar. Keputusan untuk menerima kemungkinan gagal, menerima kemungkinan dihina, tapi tetap bergerak maju. Karena pada akhirnya, mereka yang mencemuh akan lupa, tapi aku yang harus hidup dengan pilihanku. Dan aku lebih memilih gagal karena mencoba daripada gagal karena takut. Hinaan, cacian, dan celaan adalah bagian dari kehidupan. Seperti hujan yang jatuh tanpa permisi, kata-kata tajam sering datang tanpa kita undang. Namun disinilah perbedaan terletak antara mereka yang membiarkan diri tenggelam dalam kebencian dan mereka yang berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh angin penghinaan. Seorang bijak pernah berkata, bukan peristiwa yang menyakitimu, tetapi cara pikiranmu menafsirkannya. Jika demikian, maka hinaan bukanlah luka yang diberikan orang lain, melainkan pisau yang kita genggam sendiri, menusuk diri karena memilih untuk tersinggung. Apakah kita akan membiarkan diri dikendalikan oleh kata-kata orang lain? Apakah nilai kita tergantung pada penilaian mereka yang bahkan tidak mengerti siapa kita sebenarnya? Tidak, kita lebih kuat dari itu. Seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh gelombang, kita harus tetap berdiri teguh, membiarkan hinaan menghantam tetapi tidak menghancurkan. Orang-orang akan selalu berbicara. Mereka akan mencari kelemahan, menyoroti kesalahan, menertawakan kekurangan. Tetapi ingat, seekor singa tidak menoleh saat anjing menggonggong. Kemuliaan seorang manusia tidak ditentukan oleh omongan kosong, melainkan oleh tindakannya. Saat dihina, jangan bereaksi dengan kemarahan. Jangan membalas dengan kebencian, sebab kemarahan hanya akan membuat kita sama rendahnya dengan mereka. Sebaliknya, tersenyumlah, karena dalam senyum itu ada kebebasan. Kebebasan dari belenggu pendapat orang lain. Jalan menuju kebesaran tidak pernah bebas dari rintangan. Setiap cacian adalah batu loncatan. Setiap hinaan adalah ujian. Jika kita berhenti hanya karena cercaan, maka kita belum pantas untuk menang. Tetapi jika kita terus melangkah, tetap teguh dalam prinsip, maka hinaan akan kehilangan maknanya. Bangkitlah. Jadilah lebih kuat dari kata-kata mereka. Sebab, orang yang benar-benar besar tidak diukur dari seberapa banyak ia dipuji, tetapi dari seberapa sedikit ia terpengaruh oleh celaan.
Jika kita memahami ini, maka tidak ada satupun kata yang bisa benar-benar melukai kita. Orang bisa berbicara apa saja, tetapi kendali atas perasaan kita tetap berada di tangan kita sendiri. Bayangkan seorang prajurit yang berdiri di medan perang, dihujani hujan panah. Apakah dia akan berhenti berjuang hanya karena anak panah terus berdatangan? Tidak. Dia mengangkat tamengnya terus maju, karena dia tahu tujuannya lebih besar daripada rasa sakit sesaat. Begitu pula dengan hinaan, ia hanya anak panah kosong, hanya menyakitimu jika kau biarkan menembus hati. Lihatlah sejarah, orang-orang besar selalu dihina sebelum diakui. Sokrates disebut perusak moral. Galileo dianggap gila. Bahkan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang bijaksana menghadapi pengkhianatan dan fitnah. Tetapi mereka tidak membiarkan hinaan itu merusak jalan mereka. Mereka terus maju, karena mereka tahu harga diri tidak ditentukan oleh mulut orang lain. Maka ketika seseorang menghina, tanyakan pada dirimu, apakah hinaan ini mengurangi kebijaksanaanku? Apakah ini mengurangi keberanianku? Apakah ini membuatku lebih lemah? Jika jawabannya tidak, lalu mengapa harus peduli? Jadilah seperti lautan yang luas. Ketika seseorang melempar lumpur ke dalamnya, air tidak menjadi kotor, karena luasnya lautan menelan kotoran itu tanpa terpengaruh. Begitulah kita seharusnya, tidak terguncang oleh celaan kecil. Karena kita lebih besar dari itu, bangkitlah. Bukan untuk membalas, tetapi untuk membuktikan bahwa kata-kata mereka tidak berarti apa-apa. Tunjukkan dengan tindakan, dengan keteguhan hati, bahwa dirimu tidak bisa digoyahkan oleh hinaan, sebab kemenangan terbaik bukanlah membungkam mereka dengan balasan, tetapi dengan keberhasilan yang tak terbantahkan. Kau kira bahwa dirimu bukan sekadar bayangan dari hinaan mereka, tetapi cahaya yang tetap bersinar meski dicoba padamkan. Ingatlah, pohon yang tinggi tidak tumbuh di tanah yang lembut. Ia harus menembus tanah yang keras, melawan angin, menahan badai. Begitu pula kita. Tanpa rintangan, tanpa ujian, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Maka hinaan dan cacian bukanlah hambatan, melainkan batu asah yang mengukir ketangguhan kita. Jangan biarkan hinaan menjadi tembok yang menghalangi langkahmu. Sebaliknya, jadikan itu sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi, karena pada akhirnya, mereka yang mencaci akan lelah sendiri, sementara kau terus melangkah menuju puncak. Dan ketika kau telah sampai di sana, saat semua hinaan telah kehilangan daya, jangan balas dengan kebencian. Jangan katakan, lihat aku menang, sebab kemenangan sejati bukanlah dalam pembuktian kepada mereka, tetapi dalam perjalanan yang telah kau lalui, dalam ketenangan yang kau miliki, dalam kebebasan yang kau rasakan. Biarkan mereka tetap berbicara, seperti angin yang berlalu. Kau punya perjalanan yang lebih penting, kau punya hidup yang lebih besar. Maka teruslah melangkah, bangkitlah dan jadilah tak tergoyahkan. Dan jika suatu saat kau merasa ragu, merasa lelah oleh semua cercaan yang datang bertubi-tubi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku hidup untuk menyenangkan mereka? Apakah tujuan hidupku ditentukan oleh lidah-lidah yang tak henti-hentinya berbicara? Jika jawabannya tidak, maka mengapa harus peduli? Orang-orang akan selalu bicara. Hari ini mereka mencacimu, besok mereka bisa memujimu, dan lusa mereka bisa melupakanmu. Jangan hidup dengan bergantung pada ketidakpastian itu. Sebab mereka yang menghina hari ini, mungkin hanya melakukannya karena mereka sendiri belum menemukan ketenangan dalam hidup mereka. Pernahkah kau melihat seseorang yang benar-benar bahagia? Yang hidupnya penuh makna, meluangkan waktunya untuk merendahkan orang lain? Tidak, mereka yang mencaci adalah mereka yang rapuh, yang merasa perlu menjatuhkan orang lain agar dirinya tampak lebih tinggi. Maka kasihanilah mereka, bukan takut pada mereka. Dalam hidup kau akan diuji. Setiap hinaan adalah ujian kesabaran. Setiap cemoohan adalah ujian keteguhan hati. Jika kau menghadapinya dengan amarah, maka kau telah kalah. Jika kau menghadapinya dengan ketenangan, maka kau telah menang. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, jangan biarkan cacian membentuk dirimu. Jangan hidup dalam bayang-bayang kata-kata mereka. Sebab jika kau membiarkan hinaan menentukan jalanmu, maka kau telah menyerahkan kendali atas hidupmu kepada mereka yang bahkan tidak peduli dengan nasibmu. Lihatlah mereka yang benar-benar besar. Mereka tidak sibuk membuktikan diri kepada orang-orang yang meremehkan mereka. Mereka tidak terjebak dalam siklus pembalasan dendam. Mereka hanya fokus pada perjalanan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa waktu mereka terlalu berharga untuk dihabiskan, menanggapi hal-hal yang tidak membawa manfaat. Jadi ketika kau dihina, tersenyumlah. Bukan karena kau lemah,
Tetapi karena kau tahu bahwa kata-kata itu tidak mengubah siapa dirimu, biarkan mereka berkata sesuka hati. Biarkan mereka menertawakan, sebab dalam diam kau sedang berjalan lebih jauh dari mereka. Dan kelak, saat kau telah berdiri tegak di tempat yang lebih tinggi, jangan balas dengan hinaan. Jangan turunkan dirimu ke level mereka. Sebaliknya, tetaplah tenang. Seperti gunung yang tak tergoyahkan oleh angin. Biarkan keberhasilanmu berbicara. Biarkan ketenanganmu menjadi bukti bahwa kau lebih besar dari segala hinaan yang pernah mereka lontarkan. Sebab pada akhirnya, bukan hinaan yang menentukan nasibmu, bukan cacian yang membentuk jalan hidupmu, tetapi dirimu sendiri, keputusanmu untuk tetap melangkah, keteguhan hatimu untuk tidak goyah, dan keberanianmu untuk terus maju, tanpa terpengaruh oleh suara-suara sumbang di sekitarmu. Maka bangkitlah, berdirilah tegak, sebab dunia ini bukan milik mereka yang terombang-ambing oleh kata-kata orang lain, tetapi milik mereka yang tetap melangkah, tak peduli seberapa keras angin berusaha meruntuhkan. Dan ketika kau telah melewati badai hinaan, saat langkahmu tak lagi tergoyahkan oleh suara-suara yang meremehkan, kau akan menyadari satu hal yang penting, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang membungkam mereka, tetapi tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau tak pernah membutuhkan persetujuan mereka sejak awal. Bayangkan seorang pejalan yang mendaki gunung tinggi. Saat ia mulai berjalan, orang-orang di bawah mencemoohnya. Mereka berkata jalannya salah, bahwa ia tidak akan pernah sampai ke puncak, bahwa ia tidak cukup kuat untuk melewati rintangan. Tapi pejalan itu tidak berhenti. Ia terus melangkah, tidak menoleh ke belakang, tidak memperdulikan suara-suara yang memanggilnya untuk menyerah. Di tengah perjalanan, badai datang. Angin bertiup kencang, dingin menusuk tulang. Suara-suara dari bawah semakin keras berkata, "Lihat, aku sudah bilang kau tidak akan bisa." Namun pejalan itu tetap diam. Ia membungkukkan tubuhnya, mengencangkan jaketnya, dan tetap melangkah, satu langkah demi satu langkah meski terasa berat. Akhirnya setelah perjalanan panjang, ia sampai di puncak. Ia berdiri di atas awan, melihat pemandangan luas yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani mendaki. Ia menoleh ke bawah, tetapi suara-suara yang dulu mencemoohnya kini tak lagi terdengar. Mereka terlalu jauh di bawah untuk bisa menjangkau tempat di mana ia berdiri sekarang. Begitulah hidup. Orang-orang akan selalu berusaha menarikmu ke bawah, karena mereka sendiri takut untuk mendaki. Mereka akan mencemooh bukan karena mereka benar, tetapi karena mereka tidak ingin melihatmu berhasil. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau sudah terlalu jauh untuk kembali, terlalu banyak yang telah kau lewati untuk berhenti hanya karena kata-kata mereka. Maka jangan biarkan hinaan menjadi beban di pundakmu. Biarkan itu menjadi angin yang mendorongmu lebih tinggi. Mereka yang menghabiskan waktunya untuk mencaci adalah mereka yang diam di tempat. Sementara itu mereka yang terus melangkah, yang tetap fokus pada perjalanannya, adalah mereka yang suatu hari nanti akan berdiri di tempat yang lebih tinggi, di mana hinaan tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Jadi jika suatu hari kau merasa lelah, jika kata-kata mereka mulai mengusik hatimu, ingatlah satu hal, bahwa seekor elang tidak pernah belajar terbang dari seekor ayam. Ikna tidak belajar tentang ketinggian dari mereka yang tak pernah meninggalkan tanah. Teruslah terbang, teruslah mendaki, hingga akhirnya kau berada di tempat di mana tidak ada satu pun hinaan yang bisa menjangkau. Dan saat kau sampai di sana di puncak, yang kau daki dengan keringat dan luka, dengan kesabaran dan keteguhan, kau akan tersenyum. Bukan karena kau ingin membalas mereka, tetapi karena kau tahu bahwa semua hinaan itu tidak pernah benar-benar penting. Kau akan melihat ke belakang, ke jalan terjal yang telah kau lalui. Kau akan mengingat saat-saat ketika hatimu hampir goyah, ketika kata-kata mereka hampir membuatmu berhenti. Tapi engkau tidak berhenti, dan itulah yang membuat perbedaan. Mereka yang dulu mencaci mungkin masih ada di sana, masih sibuk berbicara tentang orang lain, masih mencari kesalahan, masih tertawa di tempat yang sama. Tapi kau sudah jauh di depan. Kau sudah menjadi lebih kuat dari yang mereka kira. Maka, jika ada satu pelajaran yang bisa kau ambil dari semua ini, itu adalah bahwa hinaan tidak pernah benar-benar memiliki kekuatan, kecuali jika kau sendiri yang memberikannya. Mereka hanya kata-kata kosong yang dilempar ke udara. Kau bisa memilih untuk menghiraukannya dan terus melangkah, atau kau bisa membiarkannya membebanimu dan memperlambat langkahmu. Hinaan, cacian, dan cercaan hanyalah suara-suara di luar diri kita. Mereka tidak memiliki kekuatan, kecuali jika kita sendiri yang membiarkannya mempengaruhi hati dan langkah kita. Orang-orang akan selalu berbicara, tetapi hidup kita tidak boleh ditentukan oleh lidah mereka.
Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka, tidak berjuang untuk mendapatkan persetujuan mereka. Kita hidup untuk tujuan yang lebih besar, untuk perjalanan yang lebih bermakna. Maka daripada menghabiskan energi untuk membalas hinaan, gunakan energi itu untuk terus maju. Jadilah seperti gunung yang tetap berdiri meski diterpa badai, seperti lautan yang tetap luas meski dihujani lumpur. Jangan terjebak dalam kemarahan, jangan tenggelam dalam kebencian. Karena kemenangan sejati bukanlah ketika orang lain berhenti menghina, tetapi ketika kita tidak lagi peduli. Bukan ketika kita membungkam mereka, tetapi ketika kita tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Jadi bangkitlah, teruslah berjalan, karena pada akhirnya, mereka yang tetap melangkah tanpa terpengaruh oleh hinaan akan sampai di tempat yang lebih tinggi, tempat di mana kata-kata buruk tidak lagi memiliki makna, dan hanya ketenangan serta keberhasilan yang tersisa. Dan ketika kau telah sampai di sana, di tempat yang lebih tinggi, di mana hinaan tak lagi berarti, kau akan memahami bahwa semua yang pernah mereka katakan sebenarnya bukan tentang dirimu, tetapi tentang mereka sendiri. Mereka yang menghina adalah mereka yang belum menemukan kedamaian dalam hidupnya. Mereka yang mencemuh adalah mereka yang takut melihat orang lain melampaui mereka. Maka jangan simpan dendam terhadap mereka. Jangan biarkan kebencian terhadap hinaan mereka membebani langkahmu. Sebaliknya, gunakan itu sebagai pengingat bahwa kau telah tumbuh melampaui batasan yang mereka coba pasang untukmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menanggapi kata-kata kosong. Hidup ini terlalu berharga untuk dikendalikan oleh pendapat orang lain. Daripada mengkhawatirkan bagaimana mereka memandangmu, khawatirkan bagaimana kau memandang dirimu sendiri. Apakah kau sudah hidup dengan sebaik-baiknya? Apakah kau sudah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri? Karena pada akhirnya ketika kau melihat kembali perjalananmu, kau tidak akan mengingat kata-kata mereka. Kau tidak akan mengingat hinaan atau celaan. Yang akan kau ingat adalah bagaimana kau memilih untuk terus melangkah. Yang akan kau ingat adalah bagaimana kau memilih untuk tidak terjebak dalam permainan mereka. Yang akan kau rasakan adalah kebanggaan, bukan karena kau membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi karena kau telah membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kau lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan. Pilihlah untuk tetap berjalan. Pilihlah untuk tidak terpengaruh. Karena dunia tidak akan pernah kehabisan orang-orang yang ingin menjatuhkanmu, tetapi kau juga tidak akan pernah kehabisan kekuatan untuk tetap berdiri. Dan suatu hari nanti, ketika kau bertemu seseorang yang mengalami apa yang dulu kau alami, seseorang yang dihina, diremehkan, ditertawakan, kau akan tahu apa yang harus kau katakan padanya. Kau tidak akan menyuruhnya untuk membalas, kau tidak akan menyuruhnya untuk marah. Kau hanya akan berkata, dengan tenang dan penuh keyakinan, jangan dengarkan mereka, teruslah berjalan. Suatu hari nanti, kau akan berdiri di tempat di mana suara mereka tak lagi berarti apa-apa. Dan ketika kau mengucapkan kata-kata itu, kau akan melihat bagaimana mata mereka yang tersakiti mulai berbinar, bagaimana pundak mereka yang semula terbebani mulai tegak. Karena kau tahu di dunia ini terlalu banyak orang yang memilih untuk menjatuhkan, tapi terlalu sedikit yang memilih untuk menguatkan. Kau akan menjadi bukti hidup bahwa hinaan bukan akhir dari segalanya, bahwa cercaan bukan penentu nasib seseorang. Kau akan menjadi bukti bahwa mereka yang tetap melangkah, meski dunia berusaha menjatuhkan, akan menemukan tempatnya sendiri di puncak. Mereka yang menghina tidak memahami bahwa setiap kata yang mereka lontarkan adalah batu yang mereka lemparkan ke langit. Pada akhirnya, batu itu akan jatuh kembali kepada mereka sendiri. Kebencian yang mereka sebarkan tidak pernah benar-benar melukai orang lain. Ia hanya menanamkan kehampaan di dalam hati mereka sendiri. Sementara itu, mereka yang memilih untuk tetap tenang, yang memilih untuk membiarkan hinaan berlalu seperti angin, akan menemukan ketenangan yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Karena kemenangan sejati bukanlah saat orang lain berhenti menghina, tetapi saat kita sendiri berhenti peduli. Maka biarkan mereka berkata sesuka hati, biarkan mereka membuang waktu mereka dengan menyoroti kekurangan orang lain. Kau punya perjalanan yang lebih besar, kau punya hidup yang lebih berarti. Dan saat kau mencapai tujuanmu, saat kau berdiri di tempat yang dulu mereka bilang mustahil untuk kau capai, kau akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Bahwa semua hinaan itu, semua cercaan itu, semua tawa yang dulu ditujukan kepadamu tidak lebih dari bayangan yang pudar. Seiring langkahmu yang terus maju, kau tidak menang karena mereka kalah. Kau menang karena kau tidak pernah membiarkan mereka mengendalikan hidupmu. Kau menang karena kau memilih untuk tetap berjalan,
untuk tetap percaya, untuk tetap bangkit. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang tidak membutuhkan pengakuan siapapun, karena kau sudah tahu dalam hatimu sendiri bahwa kau lebih besar dari kata-kata mereka, lebih kuat dari hinaan mereka, dan lebih bebas dari segala hal yang dulu berusaha